Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Indah Dewi Maharani, MM selaku dosen mengampu mata kuliah metodologi penelitian bisnis serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Zulfatul Umayyah, yang kedua saya sendiri Zulfa Amalia, dan yang ketiga Junior Murtatiwi akan menyampaikan sedikit materi tentang proses penelitian, variabel, paradigma penelitian, masalah penelitian, dan rumusan masalah penelitian. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Zulfatul Umayyah. Kepadanya saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu proses yang dilakukan penelitian. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan atau proses sistematik untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah. Tujuan dari semua usaha ilmiah adalah untuk menjelaskan, memprediksikan, dan mengatur fenomena. Tahap-tahap proses penelitian itu ada 12. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Tahap yang kedua, membuat hipotesa. Tahap yang ketiga, studi literatur. Tahap yang keempat, mengidentifikasi dan menamai variabel. Tahap yang kelima, membuat definisi operasional. Tahap yang keenam, memanipulasi dan mengontrol variabel. Tahap yang ketujuh, menyusun desain penelitian. Dan tahap yang kedelapan, mengidentifikasi dan menyusun alat observasi dan pengukuran. Tahap yang kesembilan, membuat kuesioner dan jadwal interview. Tahap yang ke-10, melakukan analisa statistik. Tahap ke-11, menggunakan komputer untuk analisa data. Dan tahap yang ke-12, menulis laporan hasil penelitian. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mbak Zulfa. Dan yang terkait materi yang kedua, yaitu masalah dan rumusan masalah dalam penelitian. Identifikasi masalah adalah pengenalan masalah atau inventarisir masalah. Identifikasi masalah adalah salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting di antara proses lain. Masalah penelitian akan menentukan kualitas dari penelitian, bahkan juga menentukan apakah sebuah kegiatan bisa disebut penelitian atau tidak. Masalah penelitian secara umum bisa kita temukan lewat studi literatur atau tempat pengamatan lapangan, observasi, survei, dan sebagainya. Masalah penelitian bisa didefinisikan sebagai pernyataan yang mempermasalahkan suatu variabel untuk hubungan antara variabel pada suatu fenomena. Sedangkan variabel itu sendiri dapat didefinisikan sebagai pembeda antara sesuatu dengan yang lain. Beberapa hal yang dijadikan sebagai sumber masalah adalah: yang pertama yaitu bacaan. Bacaan yang berasal dari jurnal-jurnal penelitian, yang berasal dari laporan hasil-hasil penelitian yang dapat dijadikan sumber masalah, karena laporan penelitian yang baik tentunya mencantumkan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Yang kedua yaitu pertemuan ilmiah. Masalah dapat diperoleh melalui pertemuan-pertemuan ilmiah, seperti seminar, diskusi, lokaraya, konferensi, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu pernyataan pemegangan kekuasaan atau otoritas. Orang yang mempunyai kekuasaan atau otoritas cenderung menjadi figur yang dianut oleh orang-orang yang ada di bawahnya. Dan yang keempat yaitu observasi atau pengamatan. Pengamatan yang dilakukan seseorang tentang sesuatu yang direncanakan ataupun yang tidak direncanakan, baik secara simplitas ataupun dalam jangka waktu yang cukup lama, dapat melahirkan suatu masalah. Dan yang kelima yaitu wawancara dan angket. Melalui wawancara kepada masyarakat mengenai suatu kondisi aktual di lapangan, dapat menemukan masalah apa yang sekarang dihadapi masyarakat tertentu. Dan yang keenam yaitu pengalaman. Pengalaman dapat dikatakan sebagai guru yang paling baik, tetapi tidak semua pengalaman yang dimiliki seseorang itu selalu positif, dan tetapi kadang-kadang juga sebaliknya.
Dan yang terakhir yaitu intuisi. Secara intuitif, manusia dapat melahirkan suatu masalah. Masalah penelitian tersebut muncul dalam pikiran manusia pada saat-saat yang tidak direncanakan. Selanjutnya yaitu ada perumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang umumnya disusun dalam bentuk kalimat tanya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi arah kemana sebenarnya penelitian akan dibawa dan apa saja sebenarnya yang ingin dikaji atau dicari tahu oleh si peneliti. Masalah yang dipilih harus researchable, dalam arti masalah tersebut dapat diselidiki. Masalah perlu dirumuskan secara jelas, karena dengan perumusan yang jelas, peneliti diharapkan dapat mengetahui variabel-variabel apa yang akan diukur dan apakah ada alat-alat ukur yang sesuai untuk mencapai tujuan penelitian. Dan yang terakhir, pembahasan yang terakhir yaitu ada batasan masalah. Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar, sehingga penelitian lebih bisa fokus untuk dilakukan. Hal ini dilakukan agar pembahasan tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevan, sehingga penelitian bisa lebih fokus untuk dilakukan. Dari sekian banyak masalah tersebut, dipilihlah suatu atau dua masalah yang akan dipermasalahkan. Tentu yang akan diteliti atau lazim disebut dengan batasan masalah. Batasan masalah jadinya berarti memilih satu atau dua masalah dari beberapa masalah yang sudah teridentifikasi. Batasan masalah itu dalam arti lain sebenarnya menegaskan atau memperjelas yang menjadi masalah. Dengan kata lain, merumuskan pengertian dan menegaskannya dengan dukungan data-data hasil penelitian pendahuluan seperti apa sosok masalah tersebut. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Zalfa Amalia. Baik, materi yang selanjutnya adalah tentang variabel dalam penelitian yang akan saya sampaikan sendiri. Variabel adalah suatu sifat-sifat yang dipelajari, suatu lambang atau simbol yang padanya melekat bilangan atau nilai. Dapat dibedakan, memiliki variasi nilai atau perbedaan nilai. Misalnya, motivasi kerja. Motivasi kerja dapat digolongkan dari motivasi kerja rendah ke motivasi kerja yang tinggi. Maka motivasi kerja dikatakan sebagai variabel karena dapat memiliki perbedaan nilai. Jenis kelamin juga dapat menjadi variabel karena jenis kelamin dibedakan menjadi dua, laki-laki dan perempuan, dan contoh-contoh yang lain. Dengan demikian, segala sesuatu yang dapat dibedakan atau sesuatu yang di dalamnya ada nilai-nilai tertentu yang dapat dibedakan baik secara kualitatif maupun kuantitatif dapat dijadikan sebagai variabel penelitian, baik bagi penelitian ilmu sosial maupun penelitian ilmu eksakta. Dalam suatu laporan penelitian, variabel penelitian sudah tampak mulai dari judul penelitian maupun pada bagian-bagian lain, misalnya dalam latar belakang, rumusan masalah, teori, hipotesis, dan seterusnya. Dengan demikian, ketika seseorang meneliti, sebenarnya ia mengkaji tentang variabel yang ada di dalamnya. Variabel dapat dibedakan dalam berbagai bentuk, diantaranya yang pertama variabel terikat atau dependent variable. Variabel ini adalah variabel yang dipengaruhi atau terikat, tergantung oleh variabel lain yakni variabel bebas. Variabel ini umumnya menjadi perhatian utama para peneliti. Yang kedua adalah variabel bebas atau independent variable. Variabel ini adalah kebalikan dari variabel terikat, yaitu sesuatu yang menjadi sebab terjadinya perubahan nilai pada variabel terikat. Yang ketiga adalah variabel moderator. Variabel lain yang begitu kuat dalam mempengaruhi hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Yang keempat adalah variabel intervening, atau nama lainnya mediator variabel. Variabel ini yang menjadi perantara hubungan bebas dan variabel terikat. Materi selanjutnya adalah mengenai paradigma dalam penelitian. Paradigma merupakan sejumlah proposisi yang menjelaskan bagaimana dunia dihayati, mengandung pandangan mengenai dunia atau world view, suatu cara untuk memecah-mecah kompleksitas dunia nyata, menjelaskan apa yang penting, apa yang memiliki legitimasi, dan apa yang masuk di akal.
Paradigma juga dapat berarti cara pandang mengenai suatu hal dengan dasar tertentu. Penggunaan paradigma yang berbeda akan menghasilkan pemaknaan yang berbeda pula mengenai sesuatu tersebut. Hal ini disebabkan karena setiap paradigma mempunyai asumsi dasar yang berbeda-beda sebagaimana yang dikemukakan oleh Newman 2006 bahwa paradigma adalah kerangka pikir umum mengenai teori dan fenomena yang mengandung asumsi dasar, isu utama, desain penelitian, dan serangkaian metode untuk menjawab suatu pertanyaan penelitian. Paradigma penelitian dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, paradigma positivisme atau fungsionalis. Paradigma yang sangat dominan digunakan dalam konstruksi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Karena posisinya yang dominan, maka paradigma ini juga disebut sebagai paradigma arus utama. Yang kedua, paradigma interpretif. Paradigma yang berupaya memahami perilaku manusia. Paradigma ini memberikan penekanan pada peranan bahasa, interpretif, dan pemahaman. Yang ketiga adalah paradigma kritis. Paradigma ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Sarantakos tahun 1995 yang mengambil akar pemikiran dari Plato yang melihat realitas sosial sebagai suatu yang tidak diciptakan oleh alam tetapi oleh manusia. Yang terakhir adalah paradigma postmodern, sebuah cara pandang yang mencoba menempatkan dirinya di luar paradigma modern, dalam arti bahwa ia menilai modernisme bukan dari kriteria modernitas, akan tetapi melihatnya dengan cara kontemplasi dan diskonstruksi. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.